Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Alauddin Makassar. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi akuntansi. Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai perilaku biaya. Video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, baiklah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua kategori, yaitu yang pertama adalah biaya tetap dan yang kedua adalah biaya variabel. Nah, sebelum kita melangkah lebih dalam, apa itu pengertian dari biaya tetap dan juga variabel, bagaimana ciri-cirinya, bagaimana contohnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari perilaku biaya itu sendiri. Nah, apa itu perilaku biaya? Perilaku biaya adalah bagaimana kita dapat mengkaji hubungan antara biaya dan juga output driver aktivitas. Nah, apa itu output driver aktivitas? Output driver aktivitas ini adalah ukuran aktivitas. Misalnya saya kasih contoh ya teman-teman sekalian. Contohnya, aktivitasnya adalah produksi, maka otomatis driver aktivitasnya ini adalah jumlah yang dihasilkan. Contoh lain, saya kasih contoh yang kedua ya teman-teman. Contohnya aktivitasnya itu adalah pengecekan, maka driver aktivitasnya itu adalah jumlah kali pengecekan atau lama pengecekan. Contoh yang ketiga ini pemindahan, aktivitasnya contohnya pemindahan, maka driver aktivitasnya ini adalah jumlah kali pemindahan atau lama pemindahan. Nah, teman-teman sekalian, timbul pertanyaan, bagaimana seandainya apabila driver aktivitasnya ini berubah sesuai dengan perubahan biaya? Maka itu berkaitan dengan total biaya dan juga biaya per unit. Nah, perilaku biaya ini sangat erat kaitannya dengan total biaya dan biaya per unit, yang dimana dia ini mengikuti perubahan kegiatan atau volume. Untuk mengendalikan biaya secara lebih baik, maka kita harus memiliki pemahaman yang lebih dalam mengenai perilaku biaya. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan dari awal hingga sekarang, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perilaku biaya ini adalah reaksi perubahan terhadap volume aktivitas suatu perusahaan. Nah, saya melangkah ke jenis-jenis perilaku biaya. Nah, jenis-jenis perilaku biaya di sini ada 3 ya teman-teman. Nah, yang pertama adalah biaya tetap, dan yang kedua adalah biaya variabel, yang ketiga adalah semi variabel. Teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan hanya 2 jenis perilaku biaya, dan yang ketiga biaya semi variabel ini akan dijelaskan oleh teman saya pada materi. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tidak dipengaruhi walaupun kapasitas, volume, atau kegiatannya berubah. Hasilnya biaya tetap dia dipengaruhi oleh kondisi perusahaan, jangka panjang, teknologi, dan juga strategi manajemen. Semakin tinggi tingkat kegiatan atau aktivitasnya, maka semakin rendah biaya tetap per unitnya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kegiatan atau aktivitasnya, maka semakin tinggi pula biaya tetap per unitnya. Saya akan menjelaskan karakteristik atau ciri-ciri dari biaya tetap. Salah satu ciri-ciri dari biaya tetap di sini adalah biaya total yang tidak dipengaruhi oleh atau tidak mengalami perubahan oleh periode yang ditentukan selama kegiatan tertentu. Nah, contoh dari biaya tetap di sini adalah sewa kendaraan, sewa gedung, asuransi, gaji reksi, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Biaya variabel di sini artinya biaya yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan kapasitas atau volumenya. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri atau karakteristik dari biaya variabel? Nah, salah satu ciri-ciri dari biaya variabel di sini adalah biaya variabel berubah proporsional sesuai dengan kegiatan atau volumenya. Nah, selanjutnya, apa saja contoh dari biaya variabel? Contohnya yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo kaum remaja. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya campuran dan biaya bertahap. Yang pertama, biaya campuran. Biaya campuran atau biasa disebut dengan mixed cost ialah biaya yang memiliki komponen biaya tetap maupun biaya variabel. Adapun rumus biaya campuran.
rumus biaya campuran adalah total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total biaya variabel. Contoh soalnya, saya memiliki 5 orang pegawai perwakilan penjualan. Setiap pegawai menerima gaji 20.000 per tahun ditambah dengan komisi sebesar 15 untuk setiap laptop yang terjual. Jika jumlah laptop yang terjual sebanyak 40.000, maka total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah total variabel, yaitu total biaya sama dengan pegawai 5 orang pegawai dikali gaji karyawan per tahun ditambah dengan komisi sebesar 15 dikali laptop yang terjual sebanyak 40.000 dan akan dapatkan hasil total biaya tersebut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan biaya bertahap. Biaya bertahap atau step cost ialah tingkat biaya yang konstan untuk kisaran output tertentu, kemudian melompat ke tingkat yang lebih tinggi di beberapa titik, di mana biaya ini tetap sama untuk kisaran output yang sama. Oke, mungkin itu saja yang mungkin saya paparkan. Sekian. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski B. Seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, bahwa jenis biaya itu ada 2. Yang pertama, biaya tetap, dan yang kedua, biaya campuran. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai biaya campuran dalam memisahkannya ke dalam komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Nah, di sini ada 3 metode yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu metode Hicklow, dan yang kedua adalah metode scatter graph, dan yang ketiga adalah metode least square. Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu sebenarnya metode Hicklow. Nah, metode Hicklow adalah metode yang digunakan untuk memisahkan komponen biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel hanya dengan menggunakan data yang tertinggi dan data yang terendah. Nah, setelah kita mengetahui apa itu metode Hicklow, selanjutnya kita akan menghitung biaya variabelnya. Nah, setelah mengetahui apa itu metode Hicklow, selanjutnya kita akan mengetahui cara memisahkannya ke dalam komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Yang pertama, biaya variabel. Caranya yaitu teman-teman bisa lihat di layar. Biaya variabel sama dengan biaya titik tertinggi dikurangi dengan biaya titik terendah dibagi dengan output titik tertinggi dikurang dengan output titik terendah, dan hasilnya itu adalah biaya variabelnya. Kemudian cara memisahkannya ke dalam komponen biaya tetap, yaitu di sini ada 2 cara, yaitu dengan menggunakan data titik tertinggi dan data titik terendah. Nah, pertama kita gunakan data titik tertinggi. Rumusnya teman-teman bisa dilihat di layar, yaitu biaya tetap sama dengan biaya titik tertinggi dikurangi dengan biaya variabel yang telah kita tentukan sebelumnya dikali dengan output titik tertinggi, dan hasilnya itu adalah biaya tetapnya. Dan cara yang kedua yaitu menggunakan titik terendah, data titik terendah, yaitu biaya tetap sama dengan biaya pada titik terendah dikurangi dengan biaya variabel yang telah kita tentukan sebelumnya dikali dengan output titik terendah, dan hasilnya itu adalah biaya tetapnya. Nah, biasanya data titik terendah ini digunakan untuk memeriksa jawaban pada data titik tertinggi. Apabila jawaban pada data titik tertinggi berbeda dengan jawaban data pada titik terendah, maka jawabannya adalah salah. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, kami sudah menyediakan data-data, dan data-data ini kami ambil dari buku akuntansi manajerial yang teman-teman bisa lihat di layar. Nah, kemudian untuk menghitung biaya variabelnya, teman-teman bisa lihat di layar,
kita harus terlebih dahulu mengetahui biaya titik tertingginya. Dan biaya titik tertingginya itu ada pada bulan Maret sebesar 2.790, dan selanjutnya kita harus mengetahui biaya titik terendahnya. Biaya titik terendahnya itu ada pada bulan Mei sebesar 1.790. Kemudian teman-teman cari output titik tertingginya. Output titik tertingginya itu sebesar 3.500 dan output titik terendah sebesar 1.500, dan hasilnya itu 0,5. Nah, hasilnya itu yang disebut dengan biaya variabel. Nah, kemudian untuk menghitung biaya tetapnya, teman-teman bisa lihat di layar contohnya, yaitu terlebih dahulu kita harus mengetahui total biaya pada titik tertingginya. Nah, total biaya pada titik tertingginya itu sebesar 2.790 pada bulan Maret dikurangi dengan biaya variabel yang telah kita tentukan sebelumnya tadi, dikali dengan output titik tertinggi, yaitu sebesar 3.500 yang ada pada bulan Maret, dan hasilnya itu 1.040. Nah, itu adalah biaya tetapnya. Ya, itulah sedikit penjelasan mengenai metode Hickley dalam memisahkan biaya campuran menjadi komponen biaya tetap dan komponen biaya variabel. Metode scatter graph akan dijelaskan oleh teman saya di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode scatter graph. Metode scatter graph adalah salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengetahui hubungan biaya dengan menggambarkan titik-titik data pada sebuah grafik. Metode scatter graph ini bertujuan untuk memisahkan biaya campuran ke dalam biaya tetap dan biaya variabel melalui sebuah garis lurus. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, dalam metode scatter graph ini, kelebihannya yaitu metode ini dinilai lebih teliti. Kenapa demikian? Karena dalam metode scatter graph, kita menggunakan seluruh data yang ada. Nah, untuk kelemahannya, metode ini dinilai kurang ilmiah. Kenapa? Karena dalam penarikan garis atau pembuatan garis di titik-titik datanya itu, untuk tiap-tiap individu biasanya akan menghasilkan gambar atau garis lurus grafik yang berbeda. Karena ini manual, maka ketidakakuratan dari hasilnya otomatis akan berbeda. Jadi walaupun datanya sama, belum tentu dan pastinya garis yang dihasilkan itu berbeda tiap-tiap individu. Selanjutnya langkah-langkah untuk penerapan metode scatter graph. Nah, jadi untuk metode ini itu ada 4 langkah. Yang pertama yaitu membuat grafik. Ini seperti kita membuat grafik pada umumnya yang terdiri dari garis horizontal dan garis vertikal, di mana seluruh X-nya itu adalah jumlah output, sedangkan untuk sumbu Y-nya yaitu untuk total biayanya. Nah, untuk langkah kedua, kita akan menggambarkan titik-titik data pada grafik yang sudah kita buat. Kemudian kita menarik garis lurus melalui titik-titik data tersebut. Nah, sehingga dihasilkanlah sebuah garis lurus dan dari biaya terendah hingga biaya tertinggi. Kemudian di sini yang keempat yaitu perhitungan biayanya. Nah, untuk perhitungan biaya tetap dan biaya variabelnya, metode scatter graph ini cara perhitungannya seperti dengan metode Hickley yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, karena apabila kita melakukannya secara manual, untuk pembuatan grafiknya itu akan menghasilkan hasil yang berbeda-beda walaupun data yang sama, maka kita juga bisa menggunakan aplikasi Microsoft Excel untuk membuat grafik. Dan dengan adanya aplikasi ini, maka grafik yang dihasilkan atau garis lurus yang dihasilkan itu pasti sama dan dinilai lebih akurat. Untuk metode scatter graph dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dapat dilihat di video berikut ini. Jadi ini datanya. Kemudian kita blok di janji temu dan biaya, lalu klik insert. Kemudian untuk membuat grafik kita klik di card untuk scatter sehingga muncul grafik seperti ini. Selanjutnya kita bisa klik di quick layout untuk tampilan seperti ini. Kemudian klik tanda tambah di sisi kanan, lalu checklist trendline itu untuk membuat garis lurus, dan untuk grafik, desain grafiknya bisa sesuai keinginan kita.
dan kita ganti judulnya menjadi scatter graph. Untuk sumbu Y-nya itu adalah biaya. Kemudian untuk sumbu X di situ adalah jumlah janji temu. Jadi inilah metode scatter graph dengan menggunakan metode aplikasi Microsoft Excel. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode kuadrat terkecil atau metode regresi. Apa itu metode regresi? Metode regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyaknya variabel. Karena metode kuadrat terkecil menghasilkan kesalahan perkiraan bias kecil mungkin, sehingga banyaknya para manajer menganggap metode ini sebagai metode yang paling akurat. Di masa lalu, perhitungan metode kuadrat terkecil ini dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan proses yang sulit dan waktu yang lama. Oleh karena itu, saat ini para manajer menggunakan program spreadsheet dengan menggunakan komputer personal yang telah dilengkapi dengan paket regresi yang memudahkan para manajer dalam memasukkan data-data yang diinginkan. Kemudian kita akan melihat langkah-langkah atau cara-cara menggunakan program spreadsheet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan program Microsoft Excel dengan menggunakan metode regresi. Di sini telah ada data-data yang telah dimasukkan. Setelah itu, kita pilih menu data, data analisis. Setelah itu kita mencari regression, klik OK. Nah, setelah muncul ini, kita klik input Y range. Setelah itu kita masukkan data-data Y. Setelah itu kita ke input X range dan kita memasukkan data-data X. Setelah itu kita klik labels, output range. Setelah itu kita klik ini, kita pilih di mana kita ingin meletakkan hasilnya. Kita pilih E2. Setelah itu enter, klik OK. Nah, maka akan muncul data-data seperti ini. Karena ini regresi sederhana, kita melihat R-square yaitu 0,980403 yang berarti 98 variasi variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Kemudian kita lihat signifikan F. Dan untuk melihat apakah variabel ini independen berpengaruh pada signifikan terhadap variabel independen, bisa dilihat di p-value-nya. Kemudian kita lihat koefisiennya X di sini min 225, yang artinya apabila terjadi kenaikan 1 unit di X, maka Y secara rata-rata akan berkurang sebanyak min 225 unit. Oleh karena itu, dengan adanya program spreadsheet, kita hanya perlu mengerjakan metode regresi tidak sampai 5 menit. Mudah dan cepat, bukan? Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai biaya